Oke, kita lanjutkan materi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di materi kecerdasan buatan pada bab inform search. Yang sudah kita pelajari sebelumnya tadi adalah algoritma greedy. Greedy yang artinya tamak, rakus, dan tadi kita sudah tahu bahwasannya sifat-sifatnya ya, dia bisa komplit tapi kemungkinan besar tidak optimal karena dia mencari nilai terbaiknya itu pada kondisi lokal. Padahal belum tentu terbaik di lokal itu akan terbaik secara global. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ada algoritma lain yang bisa kita jadikan perbandingan, itu adalah algoritma A** atau A bintang. Nah, kalau A bintang ini menghindari node yang berada di pad yang mahal atau di cabang yang mahal. Artinya apa? Dia mempertimbangkan cabang. Kalau tadi greedy itu kan hanya HN yang dihitung, kondisi dari current state ke goal state. Tapi kalau A** dia akan mempertimbangkan dari current state ini sudah langkah keberapa gitu. Kalau tadi kan karena dia tidak mencapai optimal secara global karena kan dia memang hanya secara lokal saja. Tapi jadi walaupun ini lebih pendek tapi ini sudah berapa langkah yang dia lakukan gitu. Itu tidak dipertimbangkan. Nah, kalau di A** dia fungsi evaluasinya ada tambahan, tidak hanya HN tetapi ditambah juga dengan GN. Apa itu GN? GN adalah harga path-nya dari initial state ke current state-nya. Jadi kalau tadi HN itu dari initial state ke goal, kalau GN itu dari initial state ke current state. Jadi masing-masing ini berapa. Nah, nanti FN kita dapat estimasi total cost melalui N itu, sehingga dari situ kita bisa pilih ini node yang mana yang akan kita pilih gitu ya, akan kita pilih dengan catatan dia harga terbaik. Kalau contohnya tadi pada kasus Arat menuju Bukares, pertama kan Arat itu dia ada HN-nya kan 366, jarak antara Arat ke Bukares adalah 366, dan ini kan masih di initial state di awal. Nah, maka berarti GN-nya masih 0, kita dapatkan 0 plus 366. Dari sini kemungkinannya bisa ke Sibiu, bisa ke Timisoara, bisa ke Zerin. Seperti kita tahu tadi, Sibiu 253, kemudian Timisoara 329, serinya 374. Tetapi di sini ditambahkan juga dengan ini harga atau jarak antara Arat ke Sibiu, Arat ke Timisoara, Arat ke Zerin, yang kalau digambar tadi adalah yang ada di cabang-cabang yang tadi belum kita pakai waktu kita menyelesaikan dengan greedy. Nah, di sini nih tadi Sibiu 140, di Timisoara 118. Nah, inilah GN-nya. Jadi kalau ini HN, ini adalah GN. Nah, dari sini ini masih yang greedy. Nah, dari sini otomatis ini totalnya 393, 447, 449. Kita tetap masih pilih Sibiu karena dia yang paling rendah FM-nya atau paling kecil. Dari sini kemudian ternyata agak sedikit berbeda. Kalau melalui tadi yang dipilih dengan greedy kan Fagaras karena dia 176. Tapi ternyata jaraknya dari Arat dia 239 sehingga totalnya 415. Sedangkan yang Visea ini dia 193 HN-nya, tetapi jarak jarak dari Arat ke Visea atau GN-nya itu sama dengan 220 sehingga totalnya hanya 413. Sehingga kalau pakai algoritma A** maka yang dipilih adalah yang ini. Nah, nanti dari sini kemudian ternyata ini malah lebih tinggi lagi ya yang lainnya, sehingga akhirnya dia kembali ke sini.
Memang bisa terjadi seperti itu, dalam artian bisa jadi memang greedy yang lebih optimal, nanti akan tergantung variasi GN maupun HN dari masing-masing state, akan sangat tergantung itu. Kalau di sini ya akhirnya memang harus kembali ke bisa ke Fagaras. Kita lihat, kita bandingkan di sini. Kalau di Fagarasnya ini adalah 591, dari Fagaras ke Sibiu 591, dia ke Bukares 450, kemudian kalau tadi ke Craiova 526, ke Pitesti 417, ke Sibiu 553, sehingga dia tetap ambil yang kecil gitu, walaupun di sini padahal sudah nyampe tujuannya gitu kan. Nah, dari sini baru ke Bukares lagi. Kok dari sini terkesan memang Astar jadi lebih tidak optimal daripada greedy, karena kalau tadi greedy langsung dari Arad, Sibiu, Fagaras, Bukares selesai gitu. Tapi kenapa tadi kalau di Astar saya ulang sedikit. Nah, tadi nah dari sini kan dia sudah memilih yang ini sebenarnya dari sini. Nah, kemudian ini ternyata kok lebih besar, dia memang akan bisa kembali. Jadi kalau Astar ini prinsipnya dia basic pencariannya menggunakan yang depth first search, yang pencarian mendalam. Jadi dia akan melalui dari node yang paling luar atau paling kiri, kemudian masuk dan seterusnya. Nah, ketika terjadi nggak nemu atau buntu istilahnya, kok nggak nemu ininya, dia bisa kembali. DFX kan juga seperti itu, sehingga akhirnya dia memang bisa kembali di sini. Otomatis yang jelas dia lebih banyak di sini adalah space-nya dibandingkan dengan greedy, itu pasti jelas lebih banyak. Itu adalah Astar, dan bisa kita katakan bahwasanya Astar itu menggunakan fungsi heuristik yang admissible. Jadi HN-nya itu antara 0 sampai H bintang N itu adalah admissible heuristic itu tadi. Jadi fungsi heuristik yang masih bisa diterima gitu ya, masih bisa diterima, dan dia adalah kondisi yang sebenarnya, cost yang sebenarnya. Antara HN yang kita tentukan itu dia harus lebih kecil daripada nilai yang sebenarnya. Bahasa gampangnya, jadi nilai sebuah heuristic function tidak pernah melebihi cost ke goal yang sebenarnya. Itu contoh dari HSLD, maka akan seperti ini. Nah, Astar, algoritma Astar dikatakan dia optimal. Sifat-sifatnya komplit, iya, jelas pasti dia akan menemukan solusi, karena ketika itu macet, buntu begitu, dia akan kembali lagi, bisa kembali mencari yang node yang sebelumnya, yang kalau tadi dari yang sebelah paling luar, dia akan masuk ke node yang lebih dalam lagi. Nah, itu pasti akan menemukan. Kemudian time complexity-nya eksponensial, tetap sesuai dengan itu, mungkin bisa lebih banyak karena akan terjadi error-error di sana. Artinya seperti yang contoh kasus Arad tadi, jadi error kan nggak nemu gitu, maka time-nya bisa kita dapat dari errornya dikalikan jumlah step solusi. Nah, tapi untuk kekompletannya memang catatannya dia akan komplit ketika jumlah node di mana F kurang dari atau sama dengan FG itu tak terbatas. Jadi memang masih ada kemungkinan untuk dia tidak komplit. Apakah ada begitu? Hampir mungkin bisa dibilang tidak ada, karena dia akan tetap, ketika nggak ketemu, dia akan tetap bisa kembali ke node-node yang sebelumnya, sehingga di step yang sebelumnya, di level yang sebelumnya, sehingga yang terjadi mungkin memang lebih lama, lebih besar space-nya, tetapi insya Allah kemungkinan besar komplit. Kemudian kalau masalah optimal, iya, pada akhirnya kan ini tadi sebenarnya optimal, pada akhirnya dia juga akhirnya dapat dari Fagaras. Di sini pada akhirnya dia bisa mendapatkan jarak yang cukup, yang paling kecil gitu loh. Dia bisa mendapatkan jarak yang paling kecil, tapi tidak langsung gitu loh, berliku. Kalau tadi solusinya greedy, dia langsung memang Arad, Sibiu, Fagaras, tapi di sini total dia 450, di sini 418. Nah, seperti itu. Kemudian saya ulang.
Jadi A* dia akan mengekspan semua node di mana Fn kurang dari C. Kemudian A* mungkin mengekspan beberapa node di mana Fn sama dengan C. Lalu A* tidak pernah mengekspan node di mana fungsi evaluasinya itu lebih dari C tadi ya. Jadi kalau lebih dari, dia tidak akan diekspan. Nah, kemudian contohnya seperti ini. Untuk Fn, tadi fungsinya kita sudah tahu, fungsi evaluasinya adalah Gn ditambah Hn. Gn ditambah Hn. Kemudian dengan Hn-nya adalah sama, Manhattan distance. Gn-nya adalah harga dari cabang-cabang yang sekarang, intinya dari initial state ke current state. Jadi sampai segitu jauh itu sudah berapa harganya gitu. Kalau model yang robot navigasi seperti ini dengan lokasi yang kotak-kotak begini, berarti cost-nya kan tiap dia satu langkah cost-nya 1. Dia 2 langkah ya cost-nya 2. Kalau langkahnya hanya bisa mendatar vertikal. Tapi kalau ada kemungkinan dia bisa miring atau diagonal, ya tentunya cost-nya tinggal kita hitung. Kalau ke kanan 1, ke atas juga 1. Kalau dia diagonal berarti akar dari 1 kuadrat plus 1 kuadrat atau akar 2. Itu cost-nya, Gn-nya gitu ya. Nah itu, jadi bagaimana penyelesaian untuk contoh yang ini? Ini masih contoh yang sama dengan greedy tadi, sehingga kita bandingkan. Kita tadi sudah bandingkan yang contoh Arad Bucharest, kita bandingkan contoh yang ini. Ini yang sudah dituliskan adalah Hn-nya, akan menuju yang hijau ini. Kemudian bagaimana Gn-nya? Nah, Gn-nya kan itu tadi harga dari tiap cabang, atau ini ya, biaya istilahnya mungkin dari tiap cabang ini bagaimana. Nah, ini 7, ini masih inisial, jadi dia Gn-nya sama dengan 0. Kemudian kalau nanti di 6 dan 8 ini berapa Gn-nya? Iya, 1. Jadi dari sini ke sini kan 1 langkah, jadi Gn-nya dia adalah 1. Sehingga di sini kita akan mendapatkan 6 ditambah 1, 6 ditambah 1, 8 ditambah 1. Jadi di sini kita dapat 7, di sini 7, di sini 9. Nah, mana yang dipilih? Sama dengan yang greedy tadi, yang ini kan sama. Kalau tadi 6, 6, yang ini sekarang ini 7, 7. Tetapi sedikit berbeda dengan greedy, kalau A* dia tidak mengekspan ke keduanya, tapi dia pilih yang salah satu. Kenapa di sini? Sekali lagi tadi saya bilang A* itu DFS basicnya. Jadi dia akan ambil dari node yang terluar dulu atau paling kiri. Nah, dari sini 7 ditambah 2 itu 9. Kemudian ini 6 ditambah 1, 7. Berarti dia pasti nanti akan pilih ke sini, ke yang bawah. Nah, dari sini nanti akan menuju sini kan, pasti ini nanti 7-nya ditambah berapa? Ditambah Gn-nya. Gn-nya ini langkah keberapa kalau dari inisial set 1, 2. Gitu. Sehingga di sini kita dapat 7 ditambah 2. Sama lagi 7 ditambah 2, 7 ditambah 2, 9, 9. Nanti kalau di sini Gn-nya adalah 3, di sana juga 3. Sehingga di sini kita nanti akan dapat 8 ditambah 3, yang di bawah kita akan dapat 6 ditambah 3. Sehingga, nah sekali lagi tadi karena ini sama, dia tetap akan pilih yang kiri gitu ya. Yang sini ini sebenarnya nanti tergantung bagaimana kita membuat tree-nya gitu ya. Di ininya. Kemudian di sini 8 ditambah 3, 11. Ini 9. Berarti dia akan pilih yang ini. Kemudian yang 9 ini. Kemudian dari 9 dia akan menuju ke 6. 6 ini ditambah berapa nanti Gn-nya? 3. Jadi 7 ditambah 2 menuju ke 6 ditambah 3, 9. 9 dengan 11 lebih kecil 11. Dia tetap akan ini yang jalan. Dari 11 ini nanti 5 ditambah 4. Jadi karena ini sudah langkah keempat, jadi kita akan dapat 9 lagi, masih lebih kecil. Di sini 4 gitu ya. Di sini 4 dia, tapi Gn-nya adalah 5. Jadi 4 ditambah 5, 9 lagi. Di sini Hn3, Gn-nya adalah 6. Berarti 3 ditambah 6 masih 9 lagi. Jelas masih lebih kecil. Kemudian yang di sini 2 Hn-nya, Gn-nya adalah habis 6 adalah 7. Berarti 2 ditambah 7 masih 9, masih lebih kecil daripada 11. Sehingga kita akan tetap menuju ke sini. Hn3, Gn-nya menjadi 8. 3 ditambah 8, 11. Sama, dia akan pindah
ke sana. Gitu. Jadi seperti contoh yang Arat Bukhares tadi, dia akan kembali ke sana gitu kan ya, kembali ke yang sebelumnya. Walaupun yang sebelumnya ini tadi sebenarnya sudah lebih besar, tetapi karena node di bawahnya dia itu lebih kecil, ya kita ambil itu. 7 ditambah 4 ini 11, 11 kita masih lanjut di atas, 6 ditambah 5. Masih 11, 11 kita masih lanjut yang di atas. Nah, ini karena dia satu, kalau di trikan dia akan ada dalam satu level begitu ya, maka dia ke keduanya. 5 ditambah 6. Nah, setelah ini sama, setelah ini dia berarti kan karena DFS dia akan ke dalam satu level itu dia akan melanjutkan ke yang bawah dari node yang terluarnya, sehingga dia akan ke sini 4, 4-nya nanti ditambah dengan 7. Ditambah dengan 7, kemudian selanjutnya nanti ke 3 ditambah 8 masih sama. Kemudian nah di sini ini tadi yang saya bilang sudah di level yang berbeda, sudah menuju ke node yang selanjutnya. 2 ditambah 9 sama-sama 11, dia akan masih ke sana. Ini 13 sama 11, otomatis dia lebih kecil, sehingga akhirnya jadinya ke sini lagi. 2 ditambah 9, kemudian ya sudah, dia 11, dia 13, berarti lebih kecil yang 11, tinggal menuju ke 1 ditambah 10, 11, dan akhirnya sampai tujuan. Nah, memang yang terasa kan lebih lama gitu ya, karena dari sini ternyata lebih kecil, balik lagi ke sana, ini sudah sampai sini, balik lagi ke sini. Tapi akhirnya solusi yang dia dapatkan kan ke sini, ini tadi optimal akhirnya yang dia dapatkan. Nah, itulah bedanya Astar dengan greedy. Nah, di situ dia dapatkan ini. Nah, bicara tentang admissible heuristic, jadi fungsi heuristik. Fungsi heuristik yang diperlukan itu, jadi dia bisa jumlah angka yang salah posisi atau benar posisi. Tetapi karena nanti pada greedy maupun Astar itu akan diambil nilai Fn yang terkecil, maka biasanya yang banyak yang dipakai adalah yang salah posisi. Kenapa? Karena kalau benar posisi kan kita mau yang mendekati goal, berarti kan kita cari yang posisi benarnya paling banyak kan, bukan paling sedikit gitu. Sehingga yang dipakai adalah biasanya yang salah posisinya. Kemudian bisa juga Hn itu adalah jumlah jarak semua angka terhadap posisi yang benar. Jadi kita hitung masing-masing angka ini jaraknya terhadap goalnya itu berapa. Jadi contoh, kalau untuk H1-nya jumlah angka yang salah posisi, untuk H1 ya, misalkan ini 7, ini goalnya, goal state-nya, ini current state-nya lah, anggap. Kalau di sini start state, dia bisa start maupun bukan start, tapi yang jelas state yang sekarang sedang dijalankan atau dikunjungi gitu ya, atau dipilih atau sedang di-expand. Nah, itu ada dia 7, 2, 4, 5, 6, 8, 3, 1. Nah, kita hitung yang kalau yang salah posisi berarti kan 7 kan salah posisinya 1, 2 betul, 4 salah 2, kemudian 5 salah 3, 6 betul, 8 salah, berarti tadi berapa? 3, 4 sekarang. Kemudian 3-nya salah juga 5, 1-nya juga salah 6. Itu. Jadi kita akan menghitung, oh ini 6. Nah, nanti kemudian dari sini kan kita buat state kan, kemungkinannya dari sini bisa 2-nya yang turun, 5-nya yang ke kanan, 6-nya yang ke kiri, atau 3-nya yang ke atas. Ini ada 4 kemungkinan di sini. Nah, dari situ dihitung lagi masing-masing posisinya yang salah berapa. Nanti akan diambil yang paling kecil, seperti itu untuk Hn-nya. Nah, kalau yang kedua, Hn yang kedua jumlah jarak semua angka terhadap posisi yang benar. Di sini H2-nya terhadap jarak yang benar. Nah, kita mulai dari 1 misalkan. 1 itu dia di sini, di current state-nya atau di N-nya di sini. Padahal seharusnya di sini atau di sini ya. Kalau dalam puzzle yang ini, dia seharusnya di angka 7 ini. Sehingga di sini jaraknya berapa dia? 1, 2, 3, 4. Jaraknya 4. Itu untuk angka 1. Nah, ini dijumlahkan dengan semua angka. Angka 1-nya 4. Angka 2-nya dia kan betul di posisinya, berarti jaraknya
0. Angka 3 harusnya yang ditempati 4, berarti 1, 2, 3. 3. Lalu angka 4-nya seharusnya di sini 1, 2, 3. 3 juga. Dan seterusnya kita jumlah hasilnya 14. Itu untuk menghitung cara menghitung H yang lain. Nah, ini bisa juga, kalau ini kan ngitung manual, iya kalau kita ngitungnya manual begitu. Bagaimana nanti kalau di komputer caranya menghitungnya bagaimana? Ya tinggal kita identifikasi aja, kita kasih misalkan ini baris, misalkan baris 0, 1, 2, ini adalah kolom 0, 1, 2. Misalkan seperti itu. Jadi ini baris 0, 1, 2, ini kolom 0, 1, 2. Maka nanti kita tinggal jumlahkan antara baris dengan kolom, tapi sebelumnya dikurangi. Contoh, misalkan ini 1 itu kan di baris 2. Harusnya goalnya kan di baris 1, berarti 2 dikurangi di baris 1, di baris 0. Berarti 2 dikurangi 0 itu kan barisnya, jarak barisnya ditambah dengan jarak kolomnya. Kolomnya 1 itu 2, goal state-nya 1 juga 0. Jadi 2 ditambah 2 hasilnya juga sama 4. Ya, bisa seperti itu nanti kita kalau dalam mengimplementasikannya di program di komputer. Nah, kalau dibandingkan sebenarnya sama-sama admissible, bisa diterima dan bisa disarankan, tetapi kalau kita mau cari mana yang lebih baik, sebenarnya bisa kita membandingkan jumlah note yang nantinya di-expand. Gitu ya, jumlah note yang di-expand itu ada berapa. Nah, nanti bisa kita bandingkan dari situ sehingga kita bisa ambil mana yang lebih baik. Semakin besar nilai HN, semakin dekat ke HN, semakin banyak note yang tidak di-expand, semakin efisien. Ya, jelaskan. Jadi kalau kita bisa sampai ke HN-nya itu memang istilahnya nilai HN yang kita ambil itu bisa semakin mendekati note-nya, maka dia pasti semakin efisien. Nah, ini sebenarnya hill climbing mirip ya dengan greedy, dan dia basisnya dengan menggunakan HN posisi yang salah itu tadi. Bisa dia menggunakan posisi yang salah atau posisi yang benar. Di sini kita contohkan di posisi yang salah. Ini negatif, ini bukan negatif, sebenarnya hanya penanda saja bahwasanya dia adalah posisi yang salah. Tapi untuk countingnya, untuk nanti perhitungannya, dia tetap 4 saja yang dihitung. Jadi ini nggak kelihatan goalnya ya. Saya tunjukkan dulu goalnya. Nah, goalnya ini. Jadi goalnya 1, 2, 3, 8, 4, 7, 6, 5. Misalkan goalnya seperti ini. Berarti kalau dari kondisi awal dia 283 dan seterusnya, kita cari yang posisi salahnya berapa. Ini 2 salah. 1, 2, kemudian 3 betul, 4 betul, 5 betul. Ya, jadi ini yang betul ya. Kemudian 7 betul. Berarti yang salah adalah 2, 8, 1, 6. Sehingga hanya adalah 4. Nah, dari sini kemungkinannya apa? Kemungkinannya kan yang ini bisa 7 ke kanan. 7 ke kanan. Kalau 7 ke kanan sudah jelas. 7 tadi kan termasuk yang benar sebenarnya. Nah, ketika 7 ke kanan otomatis 7 posisinya jadi salah. Maka dia nilai H-nya adalah 5. Lalu ada kemungkinan lagi 6-nya ke bawah. 6-nya ke bawah ternyata jadi menambah yang benar, 6-nya jadi benar, sehingga kesalahannya atau posisi yang salah adalah 3. Nah, kalau ada kemungkinan lagi 5 ke kiri, 5 ke kiri berarti sama, 5 tadi seharusnya sudah betul, ketika dia di kiri berarti ya 5 jadinya kesalahannya atau posisi yang salah 5. Sehingga sebenarnya kalau kita kerjakan ya kita tuliskan ini semuanya. Jadi ini kemungkinannya apa, kita hitung hanya ternyata 5, ini 5. Kemudian yang terkecil kan berarti yang tengah ini, yang hanya sama dengan 3. Kemudian akhirnya kita ambil yang ini. Dari sini sama akan kita expand lagi, dan ini memang terjadi perulangan gitu loh. Jadi 6 posisi 6 di sini kan kemungkinannya bisa 8 turun, 6 naik gitu kan ya. Bisa 8 turun, 6 naik, 1 ke kanan, 4 ke kiri. Nah, ini juga ada banyak kemungkinan, sudah dihitung adalah 3, 4 dan seterusnya, dan kita bisa pilih ini selanjutnya sehingga akhirnya sampai pada, setelah digeser-geser sampai pada solusi bahwasannya oh ini sudah sesuai dengan
goal. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya nanti silahkan banyak latihan dari soal-soal penyelesaian algoritma searching. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.